Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haleluya, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah dan memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau kita boleh ada pada saat pagi hari ini, kalau kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Membawa kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita menjadi penyembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terjadi di sini, kami yakin Tuhan, ku yakin.
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku memujimu, Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Haleluya. Kau besar. Kami yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Siapa yang hidup pemulihan, terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Yesus. Engkau melawat setiap kehidupan kami, Bapa. Haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Kau Allah kami, haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, karena Kau Allah yang begitu baik buat hidup kami, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya, Yakin haleluya. di sini, Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, kami yakin Tuhan, yakin Engkau ada di tempat ini, Yesus. Dan Engkau melawat setiap kehidupan kami, Yesus. ku rasa Haleluya. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, Haleluya. kemenangan
kesembuhan. Haleluya, kami semua dipulihkan Tuhan. Terjadi di Sini, haleluya, haleluya. Kami merasakan lawatan Tuhan bekerja di tempat ini. Dan kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Berikan salam kanan kiri saudara dan berikan senyuman yang termanis. Haleluya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik buat hidup kami Yesus. Oh. Ayo kita sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang hatiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Haleluya. Kau megah atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Katakan hanya Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan siapa yang layak. Haleluya. Hanya
mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Belum capek kan? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita mau goyang yuk. Sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak perlu malu kanan kiri. Ada satu pujian yang mengatakan Gandol Gusti, yang artinya adalah ngamplok gitu ya, gandol. Ikut Tuhan Yesus, berpegangan sama Tuhan Yesus ya. Nanti kalau tidak tahu artinya ada di bawah ini ya translatannya ya. Haleluya, haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Pagi-pagi ini agak seram. Kula mung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mung selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula gandol Gusti. Kak Evan sekali lagi karena tadi nadanya kurang pas. Jadi sekali lagi ya. Kula mung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulia salaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol sinten? Gandol Gusti. Haleluya. Lanjut Kak Evan. Mari Bapak Ibu, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya, gandol Gusti. Monggo monggo gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka,
Hatiku ayam tentang, hatiku rasa senang. Saben dino tulungke Yando Gusti. Katakan kula amung percaya. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamia. Hatiku ayam tentang, hatiku rasa senang. Saben dino tulungke Yando Gusti. Saben dino tulungke Yando Gusti. Saben dino tulungke. Yando sinten Bapak Ibu, Mas-mas? Gandol Gusti. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan kalau kita saben dino gandol Gusti, urip kita ayem tentrem Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kita. Haleluya. Apapun keadaan kita, apapun posisi kita, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Sukacita melimpah. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dengan kasih Kristus, Astrid berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan, dapat menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan setiap pemberian kami Tuhan. Dan sekiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat berguna di pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Baik buat Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, kami ingat kasih-Mu Tuhan begitu besar. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, Bukan sekadar hakim dunia, tapi berlama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Haleluya. Katakan Yesus, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini, seberapa kami umat-Mu berhimpun beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, melindungi, memberi kekuatan, dan yang selalu menjaga kami, memberkati kami. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, dan semuanya adalah kemurahan Tuhan. Maka Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan saatnya kami mendengar firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan melakukan upacara penyerahan anak dari keluarga
ya Bapak Fendi Soriton dengan Ibu. Mari saya persilakan maju ke depan. Bisa duduk di depan di sini. Nah, kalau sudah mulai menangis begini tandanya minta adik lagi ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika orang tua membawa anaknya kepada Yesus, murid-murid menghalangi. Ya, pikirnya murid-murid itu bikin repot saja sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus memarahi murid-murid itu. Dan biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang seperti inilah yang akan memiliki kerajaan Allah. Kemudian Yesus memeluknya dan memberkati anak-anak itu. Adalah anugerah Tuhan memberikan kehadiran seorang anak dalam keluarga, tetapi di balik itu juga ada satu tanggung jawab mendidik anak ini sesuai kehendak Tuhan. Pertama, pasti orang tua akan memberikan makanan yang bergizi supaya anak itu sehat. Kemudian menyekolahkannya supaya anak ini berpendidikan sehingga menjadi anak yang sehat, anak yang pandai, anak yang cerdas, tetapi masih punya tanggung jawab rohani, yaitu mendidik anak ini sesuai kehendak Tuhan. Dan yang pertama, membawa anak ini sedini mungkin kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Nanti kalau sudah terlalu besar, sudah terlambat, ya. Makanya saya menganjurkan orang tua membawa anak-anaknya ke gereja daripada ditinggal di rumah. Dan saya tidak pernah merasa terganggu kalau anak itu menangis di gereja. Karena dengan dibiasakannya ke gereja, sejak kecil anak itu terbiasa ya dengan suasana gereja. Ya, sehingga itu tertanam di bawah sadarnya, dimanapun anak itu berada, kelak ketika besar pasti dia akan rindu untuk beribadah di gereja. Dan terlebih melalui keteladanan orang tua, mengajar anak ini berdoa, mengajar anak ini menyanyi memuji Tuhan. Bawalah anak ini kelak ke sekolah minggu dan seterusnya. Dan melalui orang tua ini, anak ini ya, kelak ketika besar menerima suatu legacy ya, suatu warisan ya, bukan hanya kekayaan tetapi orang tua sudah mewariskan iman yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Sehingga kelak anak ini menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi negara, bagi masyarakat, dan juga bagi gereja, saudara-saudara. Makanya saya mendorong keluarga-keluarga jangan punya anak sedikit, ya, yang masih subur, punya anak sebanyak-banyaknya, ya, supaya gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ya. Kalau kita punya 1000 keluarga, wow, saudara, itu nggak usah menginjil 1 tahun bertambah 1000 jiwa, saudara, ya. Luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Saya minta Ibu Gembala mungkin bisa menggendong anak ini, mudah-mudahan tidak menangis. Mari berapa pengurus gereja yang ada, Bapak Koto, Bapak Roy, Ibu Profesor Widowati mungkin bisa mendampingi ya. Mungkin juga
engkong dan emaknya ya. Mari ikut di sini. Haleluya. Terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Terimalah ya, mari kita angkat tangan semua, kita berkati anak ini. Berkatilah anakmu. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan anak daripada keluarga Fendi Soriton ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang akan memelihara anak ini sejak kecilnya dengan tangan yang penuh berkat. Berkati anak ini dengan kesehatan, dengan kecerdasan, dan sejak kecilnya tertanam iman dalam diri anak ini, bertumbuh menjadi anak yang memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi gerejamu, bahkan bagi banyak orang. Aku memberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak ini akan dikembalikan kepada orang tuanya. Berilah hikmat, marifat, urapan dari sorga, dapat mendidik anak ini sesuai kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga Fendi Soriton, mata pencarian pekerjaan usahanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya. Pintar anaknya, diam aja. Selamat ya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini yang saya mau sampaikan, yaitu bahwa kehidupan kita di luar Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia, apapun itu. Ya, kayakah kita, punya kedudukan tinggi, punya kekuasaan, punya segala-galanya, atau kita sebagai orang biasa, tidak ada perbedaannya. Tapi dari kehidupan yang sia-sia inilah kita ditebus oleh Kristus. Ini berkat yang luar biasa, ya, yang kita tidak boleh lupa. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi kita ditebus bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Darah yang mahal katanya, ya. Haleluya. Kalau ada hal lain yang bisa menebus kita, tentu Allah melakukannya. Tetapi kita ditebus hanya dengan darah Kristus. Mengapa? Alkitab katakan karena Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Ya, Yohanes 3:16, sehingga kita yang percaya tidak binasa. Nah, kata sia-sia itu artinya empty, kosong, atau
tidak berguna, tidak menguntungkan. Dilihat dari kekekalan. Ya. Dan Alkitab juga mengatakan banyak hal mengenai ini. Sia-sia itu meliputi pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang memikirkan banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Berikutnya tolong lanjut. Kemudian perkataan yang sia-sia. Ya, hanya omon-omon ya, katanya Pak Prabowo ya. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Perbuatan yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Dan Pengkhotbah 9 ayat 9 mengatakan bahwa manusia itu dengan segala apa yang dimiliki, harta kekayaan yang dimiliki, apa semua yang dinikmati, hanya satu kata saja, hidup manusia akhirnya sia-sia. Coba saudara kita perhatikan ini ya. Seperti rumput, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Inilah kehidupan kita. Saudara-saudara ya, Ibu Simbolon itu dulu waktu muda, waduh, dia rumput yang berbunga indah, saudara ya. Tetapi sekarang sudah rambutnya saja sudah putih, saudara ya. Umur berapa Ibu? Wah, 81. Puji Tuhan. Ibu mau minta kurang berapa tahun lagi, Ibu? Ya, semoga Ibu Simbolon tidak dipanggil Tuhan ya sampai Tuhan Yesus datang kembali ya Bu ya. Puji Tuhan. Tapi mau tidak mau inilah hidup kita. Rumputnya layu, bunganya gugur. Ya, hidup manusia akhirnya kemana lagi? Saudara mengingat dalam sejarah seorang yang bernama Alexander the Great. Umur 27 tahun sudah menguasai dunia. Kekayaannya tak terhitung. Kekuasaannya sangat besar. Tetapi ketika dia meninggal dunia di usia 27 tahun itu, dia minta supaya kedua tangannya diulurkan keluar dari peti matinya. Kenapa? Ya, para prajuritnya bertanya. Dia berkata, memento mori. Ingatlah bahwa ketika lahir kita tidak membawa apa-apa, dan ketika kita mati kita tidak membawa suatu apapun. Ya, katakan kiri kananmu, tanganmu terbuka begini, memento mori, gitu ya. Tidak ada satu yang kita bawa nantinya. Haleluya. Ya mau apa lagi? Manusia itu sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Seperti lebah ini ya. Dia tumbuh besar, dewasa, kawin, sesudah kawin mati ya. Waduh, malang sekali. Dokter Didi ya, tadi inilah hidupmu ya. Kamu mulai kecil, besar, kawin, sudah itu mati. Ya mau enggak mau bagaimana? Dan dihakimi lagi, saudara. Manusia lahir ini ya, kawin seperti Pangeran Charles ini. Apakah dia jadi presiden seperti Presiden Marcos ini? Tidak mencegah kematian. Satu ketika mati juga. Apakah presiden siapa, penguasa siapa. Kemudian hanya ada dua. Arahnya kemana? Kalau tidak ke surga, ke neraka.
Dan kita semua yang percaya Yesus, bukan mudah-mudahan, kita bukannya ke neraka. Kita semua pasti ke sorga, ya. Kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Itu sebabnya penting sekali Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan ini, saudara, sesuatu yang sangat penting, melebihi hal-hal lain apapun. Jangan seorang kaya tanpa Yesus. Jangan seorang punya kedudukan tinggi tanpa percaya Yesus. Tetapi saudara, sekalipun hidup ini sederhana, yang penting ya, apalagi di sini banyak anak muda, mulai muda sudah percaya kepada Yesus. Hidup susah enggak apa-apa, hidup di dunia berapa lama? Bahkan saya boleh mengatakan hidup di dunia ini miskin sekalipun enggak apa-apa, asal percaya Yesus. Daripada kaya enggak punya Yesus, akhirnya binasa. Tapi masih ada dua pilihan. Pilihan kedua adalah hidup di dunia ini juga kaya raya, ya kan? Seperti Pak Membrasa ini ya. Kalau mati masuk surga. Nah, saudara mau yang mana kira-kira? Haleluya. Yang penting saudara, kita semua sudah percaya Yesus dan tetap hidup dalam Tuhan, setia sampai langkah terakhir. Apapun terjadi, jangan karena pencobaan, kesulitan, kesusahan, hal-hal yang remeh-temeh, apalagi tersinggung saja sudah tinggalkan Tuhan. Itu tidak masuk akal. Saudara akan mengalami kerugian yang sangat besar. Pertimbangkanlah, kalau saudara mau menikah, apakah pasangan saya ini akan membawa saya lebih mengenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, atau menjauhkan saya, bahkan memisahkan saya dari Tuhan. Kalau sudah tahu pasanganmu akan memisahkanmu dari Tuhan, katakan dengan tegas, sampai di sini hubungan kita. Saudara, lebih baik aku tidak menikah sama kamu daripada menikah sama kamu tapi tanpa Yesus, prep, begitu saudara ya. Haleluya. Nah, kemudian sesudah kita hidup dalam Tuhan, sudah percaya Tuhan, bagaimana? Kita akan mengalami banyak hal dalam hidup ini. Hidup seperti roda pedati, berputar, naik turun. Ada senang, ada susah, ada tertawa, ada air mata, ada untung, lain kali buntung. Tapi saudara, dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. 1 Korintus 15:58, jangan goyah. Ini yang penting, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini ayat jangan pernah lupa, saudara. Beberapa kata yang dipakai oleh Paulus ini, teguh artinya berada dalam satu posisi terus menerus ya, enggak pindah-pindah. Dalam posisi itu tetap tenang, tetap damai, tidak gelisah, tidak khawatir. Apapun terjadi tidak khawatir. Apa yang menang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak khawatir. Ya, tetap tenang, tetap damai, tetap setia di situ, dan tabah lah ini, tabah, tekun, tidak pernah menyerah. Sebagai anak Tuhan tidak boleh putus asa. Ya, kalau kita enggak mampu, Tuhan mampu. Kalau kita enggak sanggup, Yesus sanggup. Kalau kita terbatas, Yesus tidak terbatas. Haleluya. Kita ini orang biasa, tapi jangan lupa Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan. Jadi saudara tetap dalam posisi terus menerus, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap tenang, tetap damai dalam Tuhan, tetap percaya, tetap setia,
tetap tabah, tetap tekun, tidak kenal putus asa. Dan jangan goyah, artinya ya sama seperti itu tadi. Hanya kebalikannya. Permainan kata ini saudara ya. Tidak dapat digerakkan. Tidak bergeming. Tidak bergeser dari imannya kepada Tuhan. Kemudian sementara itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Artinya kata giat itu adalah sangat berlimpah dalam kualitas dan kuantitasnya. Bukan semakin berkurang, tapi makin lama kita lakukan lebih banyak, makin meningkat. Makin lama makin banyak, makin lama makin lebih lagi melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bukan berkurang-kurang. Banyak orang saudara makin lama makin berkurang-kurang. Makin tidak ke gereja, makin tidak melayani Tuhan, makin tidak berkorban, makin tidak bersaksi, makin mundur, kayak undur-undur, lama-lama masuk sumur gitu, ya. Tapi kita makin maju, makin giat, makin banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, makin banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan. Untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani. Makin banyak yang kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan makin berkurang-kurang. Makin bersaksi. Saudara, makin lebih lagi. Makin lebih dan lebih lagi melayani Tuhan. Ya seperti makin lama makin meningkatnya seperti nyanyian ya. Namanya tanda crescendo. Itu makin lama makin kuat. Orang yang menyanyi makin lama. Kalau di crescendo itu itu makin lama makin lemah. Tapi kalau makin lama makin kuatnya. Seperti itu. Dulu saya penyanyi seriosa, saudara ya. Nah, saudara jadi Kristen yang makin lama makin kendor atau makin kencang, makin kuat, ya, makin kurang-kurang atau makin lebih, makin lebih. Ingat saudara, hidup kita enggak lama. Mari kita manfaatkan hidup ini untuk makin hari, makin banyak yang kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jangan sampai kita makin kurang, tidak ada apa-apa lagi yang kita perbuat. Sejak kita percaya, memang kita percaya. Tapi dengan anugerah, dengan berkat, dengan talenta yang Tuhan berikan itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Ya, diberkati dengan kesehatan, tidak pernah beribadah. Diberkati dengan talenta-talenta yang bagus, tidak pernah dipakai melayani Tuhan. Diberkati dengan kekayaan yang banyak, tidak pernah berkorban, malah dihabiskan di meja judi. Sia-sia. 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara, sebagai anggota jemaat ini kan ada fungsinya. Ada peran yang kita lakukan. Ini anugerah Tuhan. Apalagi ya di gereja kita ini ada banyak pelayanan-pelayanan. Itu kasih karunia yang kita terima. Jangan sampai kita sia-siakan.
Sudah dijadwal musik, nggak datang. Seperti itu ya. Banyak orang yang ingin melayani. Gitu. Sudah jadi guru sekolah minggu, tidak aktif sama sekali. Nah, dan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu, mari saudara ya, kita seperti Rasul Paulus ini. 1 Korintus 15:10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kiranya kita menjadi seperti Rasul Paulus ini. Ya, di satu pihak kita bersyukur dengan segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi di sisi lain, anugerah ini jangan sampai menjadi sia-sia. Kita tinggalkan dunia ini dengan menyia-nyiakan karunia-karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Allah itu telah kita gunakan. Digambarkan di sini dengan bekerja keras. Bekerja keras itu artinya bekerja sampai capek. Bekerja sampai lelah. Bukannya bermalas-malasan. Bukannya menyia-nyiakan apa yang kita miliki, potensi, talenta yang kita miliki, kita diamkan saja, kita tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya, ada seorang pendeta yang namanya Pendeta Ofler, ini dari Amerika. Ya. Dia mendirikan satu gereja dengan berlelah-lelah, kita mulai merintis sampai akhirnya dia dipercayakan Tuhan jemaat yang cukup banyak, mulainya dari tenda-tenda. Ya, hingga suatu saat membangun satu gereja yang namanya Bethel Temple. Seperti ini. Ini gereja Bethel Temple di Seattle, Amerika. Ya. Nah, saya sempat ambil foto di depannya gereja ini yang sudah direnovasi sekian kali. Ini sudah dijadikan kondominium, akhirnya dijual, sayang. Tapi dari gereja inilah mengirimkan 2 penginjil, Cornelius Grusbeck dan Richard Van Claveren. Ini dengan berjerih lelah. Karena apa? Untuk mengirim 2 misioneri ini itu memerlukan uang $2.000. Dan jemaat mulai mengumpulkan uang, hanya terkumpul saudara ya $500. Sudah, waduh, sudah berdoa puasa, sudah jemaat, ayo masih banyak. Enggak nambah-nambah uangnya ini. Tapi mereka terus berdoa puasa. Lah inilah yang namanya berjerih lelah itu. Mengumpulkan uang untuk berkorban dengan berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan turun tangan. Ada seorang ibu yang sakit kanker, tumor di perutnya, mau operasi, didoakan oleh pendeta. Ketika dia memasak di dapur, tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh. Ya, daging tumor itu jatuh dari perut ibu itu, keluar saudara dari rahim ibu itu. Seberat berapa kilo begitu? 10 kilo atau berapa? Ibu itu sembuh. Lalu uang operasi yang seharusnya dia bayar rumah sakit itu dipersembahkan. Klop $2.000. Dan dengan itu 2 penginjil ini ke Indonesia. Ya, dari 2 penginjil inilah yang tahun 2021
tiba di Jakarta, menginjil di Indonesia dan sampai sekarang jadi GPDI dan semua aliran-aliran Pantekosta ini. GPDI saja lebih dari 20.000 gembala, 20.000 gereja. Hasil dari orang yang sudah berkorban, sudah berjerih lelah. Bayangkan dari Amerika ke sini, nggak naik pesawat kayak sekarang, naik kapal laut, 3 bulan baru sampai. Saya mikir kalau tidur di laut bagaimana, kalau kencing bagaimana, kalau beol bagaimana. Wih, itu pasti melelahkan. Tapi kalau tidak ada orang yang mau berkorban, yang mau berlelah-lelah ini, Injil nggak sampai di Indonesia. Saudara dan saya tidak pernah mendengar berita Injil. Termasuk saya nggak pernah jadi hamba Tuhan. Ini berkatnya mereka ini. Sampai saya jadi hamba Tuhan sekarang ini, ya. Kamu itu tidur atau apa sih kok melototin saya? Itu jalanin. Nah ini saudara ya. Ini saya jadi pengerja, terus saya menikah. Diberkati oleh almarhum Bapak Batubara sampai saat ini. Itu berkat mereka saudara. Kita ini sekarang duduk di sini beribadah. Itu berkat mereka yang sudah berjerih lelah. Lalu sebab itu mari semangat ini, kita jangan jadi jemaat yang tidak peduli. Jangan sampai kita jadi jemaat yang ya pokoknya saya sudah selamat, ya sudah masa bodoh dengan gereja, dengan pekerjaan Tuhan. Dengan anugerah-anugerah, karunia-karunia, berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mau supaya saudara gunakan bahkan dengan berjerih lelah, dengan penuh pengorbanan waktu, tenaga, talenta dan sebagainya. Baru jerih lelahmu itu tidak sia-sia. Ini saudara, contoh lagi ya, ada seorang bernama William Booth. Ini anaknya orang kaya. Mewarisi kekayaan yang begitu banyak. Ketika dia mengenal Tuhan, dia jadi hamba Tuhan. Dan ketika dia mati, meninggal dunia, tidak meninggalkan harta sedikit pun, ya hanya baju yang dipakai terbujur di dalam peti matinya. Karena apa? Seluruh hartanya sudah didonasikan, sudah dipersembahkan, sudah dipakai untuk melayani Tuhan. Di waktu yang sama, ini kisahnya ya, pada waktu itu ada seorang janda kaya yang meninggal dunia dan dia meninggalkan uang yang banyak. Dia meninggalkan tanah-tanah perkebunan yang sangat luas. Dia meninggalkan kastil-kastil, bangunan gedung-gedung yang sangat besar, kekayaan yang sangat banyak, belum perhiasan-perhiasan, saham-saham perusahaan. Dan ibu janda itu mati dikubur dengan tidak membawa apa-apa. Karena semasa hidupnya ke gereja pun jarang. Membantu pelayanan pekerjaan Tuhan pun juga dia enggak lakukan. Paling-paling ke gereja Natal atau Paskah saja. Seperti itu. Nah oleh sebab itu, mari saudara ya. Kita yang masih hidup saat ini, tak ada usaha yang sia-sia. Sia-sia itu ketika kita tidak ada usaha apa-apa. Puji Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mari, apa saja yang kau bisa lakukan sekarang. Jangan tunggu besok. Waktu kemarin tidak kembali lagi. Waktu esok belum tentu milik kita. Hari inilah anugerah yang kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.
Saudara ya, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, dalam setiap hati kami, dan biarlah Tuhan, Engkau yang sudah menebus, menyelamatkan kami dari kehidupan yang sia-sia. Segala kasih karunia anugerah Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami boleh bekerja keras. Kami boleh berlelah-lelah menggunakan setiap waktu, talenta, bakat, kesanggupan, kemampuan, segala berkat Tuhan, sebanyak-banyaknya Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan kami akan terima kemuliaan kekal selama-lamanya di sorga. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati mata pencarian, pekerjaan, usahanya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar umat-Mu memberi persembahan dan balas berkat berlimpah sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memberi persembahan yang kedua. Ada persembahan untuk kas gereja dan persembahan sukarela. Mari kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpun
tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar yang menobat. tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, saudara, pelayanan sepekan hari Selasa itu ada ibadah-ibadah sel jam ditiadakan, digabung hari Rabu ya dengan Bapak Ibu sel semuanya. Lalu Kamis tetap ada, sudah normal ibadah pemuda jam 6 sore, Jumat doa puasa, dan hari Sabtu ada ibadah keluarga muda. Hari Minggu 5 kali ibadah jam 7 pagi, 9, 11, 5 sore, dan 19 atau jam 7 malam. Tuhan memberkati saudara ya. Coko tingkir minum kopi santai di pinggir kali. Mari kita pikirkan hidup ini, kalau bukan kita yang melayani Tuhan, siapa lagi? Bunga mawar sangat indah, mekar sangat indah, mekar indah di tengah kota. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, pasti penuh berkah. Sampai jumpa pula di ibadah yang akan datang. Puji Tuhan. Nah, mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera, berkat Tuhan limpah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.